Bapak Ibu, lingkungan Matius yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkat dalam. Pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Suwirjan, keluarga besar Bapak Suwirjan untuk penutupan Rosario 2024, di mana pada malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Siran PR. Langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan. Intensi-intensi kita yang akan kita sampaikan pada Perayaan Ekaristi ini, selain yang akan disampaikan dalam doa umat, secara khusus kita mohon berkat bagi keluarga Bapak Suhirjan dan Ibu Maria Natalia Sumarlina yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-39. Dan juga ulang tahun pertama anak Maria Annelise Karelita Laja. Kita juga mempersembahkan seluruh niat dan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Selamat malam berkah dalam. Bapak Ibu merasa panas ke tidak? Saya cukup panas, apalagi silakan duduk. Apalagi kami yang tidak berambut ini agak cepat reaktif. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda Katolik, anak-anak, frater, kita semua yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita menutup bulan Rosario, bulan berdoa bersama Bunda Maria. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan menutup bulan Rosario ini kita juga menutup berdoa Rosario dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena Bunda Maria adalah penolong, adalah Bunda Gereja. Bunda Maria adalah penolong abadi. Bunda Maria akan senantiasa menyertai gerejanya, kita semua sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada putranya. Dan ini Tuhan Yesus menunjuk secara langsung kepada Bunda Maria. Kalau kita lihat taman doa kita, bisa membayangkan, di atas salib Yesus katakan ini, Ibu, ini anakmu. Anak Yohanes dan para murid yang lain, ini ibumu. Artinya apa? Tuhan mempercayakan ibu,
Tuhan tidak menjadikan Maria itu sebagai miliknya sendiri, sebagai ibunya sendiri, tetapi menjadi ibu kita semua. Maka diminta di sana adalah kesetiaan juga kita kepada Bunda Maria di dalam kehidupan kita. Berdoa bersama Bunda Maria ke hadapan Tuhan Yesus. Dan tentu kedekatan Bunda dan putranya akan senantiasa abadi adanya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua bahwa kita boleh menutup bulan ini sebagai bulan berdoa Rosario, tetapi kita senantiasa berdoa bersama Bunda Maria, karena bersama Bunda Maria kita dimampukan untuk membendung atau menghalau kekuatan-kekuatan yang dapat menjatuhkan kehidupan kita. Seperti bacaan pertama sebentar itu, lihat Paulus katakan kita tidak hanya berhadapan dengan penguasa-penguasa, tetapi ada penguasa-penguasa di dunia, tetapi ada penguasa-penguasa kegelapan, roh-roh jahat. Baik, mari saya mengajak kita semua sebelum kita melanjutkan Ekaristi Kudus ini, di hadapan Tuhan kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami tak perlu takut sedikit pun karena Engkau memihak dan senantiasa menyertai kami. Jagalah kami agar senantiasa bersamamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Dan kuatkanlah kami agar kami dimampukan untuk senantiasa berdoa bersama Bunda Maria di dalam setiap kehidupan kami. Dan berkatilah mereka yang kami doakan secara khusus pada hari ini. Kami serahkan semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis
sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran, dan berbaju ziarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Tuhan,
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Lumayan panas. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ya cukup di situ aja. Tidak apa-apa. Anak-anak, orang muda Katolik, frater, kita semua yang terkasih dalam Kristus. Saya ketika membaca bacaan hari ini, saya begitu terkesan. Karena bertepatan dengan kita menutup bulan Rosario, berdoa bersama Bunda Maria, kita diingatkan oleh Santo Paulus bahwa hidup kita ini akan selalu dihantui oleh berbagai macam tantangan atau rintangan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan kita adalah Bunda sendiri sebenarnya. Dalam tanda kutip, bukan berarti Bunda Maria satu-satunya. Tapi Bunda Maria itu adalah Bunda Gereja, Bunda penolong. Dia selalu menyertai kita, menyertai gereja sampai kapanpun. Bahkan sampai maut. Bahkan ia akan menghantar kita ke pangkuan kerahiman putranya. Dan karena itu lihat tadi yang menarik yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita semua. Dia katakan ini, Santo Paulus katakan ini. Kenakanlah seluruh kehidupanmu
dengan berbagai macam hal tadi yang sudah disampaikan, karena kamu tidak melawan manusia, dalam tanda kutip manusia ini, tetapi kamu akan melawan penguasa-penguasa, ini dalam hubungan tekanan-tekanan yang ada di luar diri dan kehidupan kita. Tetapi kamu juga akan melawan yang namanya roh-roh, penguasa-penguasa jahat. Itu roh-roh jahat yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu sebenarnya dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya, Tuhan sendiri mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, penderitaan, persoalan hidup itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu harus menjadi satu kesadaran hidup kita. Jangan berpikir bahwa kita beriman lalu kita bebas dari segala macam penderitaan, persoalan, ataupun gangguan-gangguan kuasa jahat di dalam kehidupan kita. Bahkan makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin mendapat banyak rintangan, tantangan, salib dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita selalu berhadapan dengan dua pilihan, maju atau mundur. Mau melawan atau muntaber. Muntaber itu apa? Mundur tanpa berita. Ya, kita dihadapkan dengan itu. Muntaber, mundur tanpa berita. Kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Kita akan mengalami penolakan, mengalami penderitaan, mengalami caci maki, mengalami penghinaan, apalagi penghinaan di media sosial itu biasa. Yesus saja dihina sampai disalibkan. Bayangkan. Jadi ini harus menjadi satu kesadaran hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah hal yang akan selalu menjadi bagian sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai kita mengalami maut pun, tantangan, persoalan, ini tetap menjadi bagian kehidupan kita. Maka lihat tadi Paulus, bahkan lihat Tuhan sendiri tadi katakan kepada Raja Herodes, dia katakan apa? Serigala, pergi katakan kepada serigala itu. Dan Tuhan juga menyampaikan kepada kita, kamu ini akan kuutus seperti seekor anak domba ke tengah serigala. Dan bukan ke tengah anak domba. Ya, serigala, dan banyak serigala dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang suami juga menjadi serigala, istri juga menjadi serigala untuk suami istri, anak kadang menjadi serigala untuk orang tua, dan sebaliknya orang tua menjadi serigala untuk anak. Ada serigala, dan serigala yang paling berbahaya itu adalah HP dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Sekarang serigala zaman now itu adalah HP. Maka lihat, menurut saya menarik untuk kita refleksikan. Santo Paulus dan Yesus sendiri mengingatkan kita perlu mengenakan, tadi dikatakan mengenakan pakaian-pakaian perang. Ada pedang itu sabda. Pakaian perang itu melakukan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kita. Berdoa. Maka sebenarnya ketika supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi semua rintangan dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang menurut saya perlu kita selalu refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah buat secara sungguh atau belum? Yang pertama, hidup doa. Hidup doa ini seringkali kita anggap sepele. Kadang-kadang kita mengatakan, Romo kami setiap hari berdoa. Pernah saya tanya kepada anak-anak di satu kesempatan, bahkan orang tua. Saya tanya, satu hari itu berdoa berapa kali? Berdoa berapa kali? 1 kali. Astagfirullahaladzim. 2. Berarti pagi? Ada yang bilang begini, Romo kami berdoa pagi, siang, sore, malam, atau 5 waktu. Betul? Berdoa. Apakah itu hidup orang beriman? Berdoa 5 kali sehari? Berdoa itu berkali-kali. Dalam refleksi iman kita, berdoa itu berkali-kali seperti kali. Kalau kita orang timur, kali itu sungai. Mengerti? Ya sama juga.
Berdoa itu berkali-kali seperti sungai. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita harus sebuah doa. Sehingga orang katakan ketika kita masih bernafas, ketika kita sadar bersyukur, itu doa sebenarnya. Maka doa itu sepanjang kehidupan kita bahkan sampai mati. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak. Berkali-kali seperti kali bahkan. Berarti apa? Kesadaran kita dalam hidup itu, Tuhan itu menjadi hal yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Bangun harus sadar bahwa, saya masih hidup. Tuhan, syukur. Mau jalan, Tuhan, bersyukur karena saya masih bisa jalan. Ketika kita bersenyum, Tuhan, bersyukur bahwa saya bisa senyum. Waktu saya sering marah-marah. Lihat, doa itu adalah bagian yang dalam dan itu terus menerus. Maka mungkin pernah Bapak Ibu pernah menonton video Bapak Paus. Dia katakan ini, yang menjadi orang kudus itu bukan hanya orang yang sudah meninggal. Orang hidup pun menjadi orang kudus. Menjadi orang kudus, orang hidup itu apa? Di dalam hidupmu, masuk di dalam rutinitasmu apapun itu, rutinitas kita, dalam keseharian kita, di dapur, di sekolah, dimanapun itu, tetapi hati dan pikiran kita itu selalu terarah kepada Tuhan. Selalu sadar kepada Tuhan. Itu susah. Tapi itu orang kudus, bukan orang kudis. Maka silakan, hal pertama saya mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Doa kita itu, keterarahan hati kita dan seluruh diri kita kepada Tuhan itu seperti apa? Maksudnya itu perlu direfleksikan. Jadi kesadaran ini harus ada selalu. Sehingga ketika kita selalu sadar akan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak membiarkan setan itu yang meraja dan menguasai kehidupan kita. Betul atau tidak? Jadi ketika kita jalan, maka kenapa Bapak Paus katakan itu punya kesadaran selalu terarah kepada Tuhan. Ketika lihat istri kita itu, lihat dia seperti Bunda Maria. Lihat suami kita itu seperti Yesus. Dan seterusnya. Melihat orang-orang di sekitar itu sebagai citra Allah dan bukan pencitraan setan. Itu hal pertama. Jadi doa. Doa ini adalah penting karena toh pada akhirnya kita pun akan mengarahkan hidup kita dan berakhir kepada Allah. Alfa dan Omega. Doa itu kesadaran bahwa hidup saya itu awal hingga akhir itu hanya kepada Tuhan. Ini kita orang muda biasanya belum punya kesadaran ini karena gejolak keinginan daging kita lebih kuat. Tetapi kalau bapak-bapak, ini opa-opa oma itu, mereka tidak sanggup lagi, raga tidak kuat lagi. Mereka pegang hanya Tuhan saja dalam hidup. Coba tanya, betul? Ketika kita tidak mampu, raga kita tidak kuat lagi, roh kita akan lebih kuat daripada tubuh kita. Tapi masih muda kadang-kadang tubuh kita lebih kuat dan kita lebih kuat daripada roh kita. Maka kadang-kadang sering malas doa bahkan tidak bergabung di dalam rosario karena ini. Hal pertama. Hal kedua, supaya kita dimampukan untuk bisa menghadapi kuasa-kuasa kegelapan ataupun tadi dikatakan pemimpin-pemimpin atau yang menekan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua adalah melakukan kasih. Melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Santo Paulus. Melakukan hal-hal benar dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau kita lihat situasi ketika Bunda Maria dan para murid berdiri di bawah kaki salib, itu ada beberapa hal yang bisa kita renungkan di sana. Tuhan mengajarkan kita satu hal ini, bahwa ketika di dalam penderitaannya pun, dia masih tetap peduli, beri perhatian kepada para murid dan Bunda Maria, ataupun orang-orang di sekitarnya. Mau diajarkan apa kepada kita? Bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap melakukan kebaikan. Tapi yang terjadi ketika kita mengalami tantangan, rintangan, penderitaan, kesulitan, kita muntaber seperti tadi saya katakan. Dalam kehidupan kita. Tetap melakukan kebaikan.
Seperti Bunda Maria tetap setia kepada Tuhan di dalam penderitaan apapun. Tujuh duka Bunda Maria, tapi Bunda Maria tetap setia hingga akhir. Dan kasih yang ditunjukkan Tuhan di atas salib adalah apa? Kemampuan untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan ini. Ini yang seringkali sulit. Bayangkan, Tuhan di atas salib, Tuhan hanya katakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini coba pemaham mereka lihat. Apa yang muncul di sana? Tuhan tidak mempersalahkan orang yang sudah menyiksa bahkan menyalibkannya. Ini daya pengampunan, daya kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi tetap melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, maka di situ kita dikuatkan dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ketiga yang biasa perlu kita ingat di dalam kehidupan kita adalah melakukan mati raga dan puasa dalam kehidupan kita. Dan ini yang menurut saya untuk sekarang dengan pola makan kita yang tidak jelas, perlu kita berpantang dan mati raga, berpantang, berpuasa dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka ya keinginan daging kita akan lebih dominan dan itu akan mempengaruhi seluruh sistem kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita semua yang terkasih, saya hanya mau mengajak kita semua untuk kita menyadari bahwa meskipun kita sudah menutup bulan berdoa Rosario bersama Bunda Maria, tapi kita dalam kehidupan kita selanjutnya, kita harus tetap punya kesadaran untuk berdoa. Karena doa adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya berharap sabda Tuhan hari ini, yang tadi saya sampaikan itu, sedikit menggugah kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Mari kita berefleksi lagi apa? Yang pertama apa? Yang pertama, membangun hidup doa. Yang kedua, terus melakukan kebenaran, kasih, kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, berpuasa, mati raga, berpantang dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita karena itu yang akan membawa kita kepada Paskah sejati di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan kami kepadamu. Bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran di bulan Oktober, ya Bapa yang Maha Rahim, limpahilah berkat bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Berikanlah kesehatan, rezeki, serta kebahagiaan hingga akhir hayat. Marilah kita mohon. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi orang tua,
Ya Bapa yang Maha Kuasa, lewat mereka kami merasakan kasih sayang mereka. Mereka mendidik, mendampingi, dan mereka senantiasa melindungi kita. Berkatilah dan berikanlah mereka kesabaran. Terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana dalam mendidik kami. Berilah juga mereka kekuatan dan kesehatan, dimanapun mereka berada, sehingga mereka masih Engkau perkenankan menyaksikan dan merasakan segala jerih payah kami sebagai balas budi yang belum tentu sebanding dengan segala jerih payah dan pengorbanan mereka. Marilah kita mohon. Bagi pengurus lingkungan Santo Mateus Santren, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu. Urapilah para pengurus lingkungan ini, agar dapat meneruskan peran dalam kepengurusan dengan tetap berlandaskan pada semangat cinta kasih dan pelayanan yang selalu Engkau nyatakan. Marilah kita mohon. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, dari segala pemuda-pemudi, di pundak mereka telah Kau embankan tugas pewartaan bagi dunia. Di hati mereka ingin Engkau tanamkan semangat pelayanan. Biarlah mereka selalu berada dalam bimbingan-Mu, menjadi garam dan terang dalam dunia, serta boleh menjadi cerminan kasih setiamu yang Engkau berikan seturut citranya. Semoga mereka tetap setia mengamalkan perannya dalam membantu perubahan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu. Bimbinglah para pemimpin gereja agar boleh mempunyai hati kudus-Mu dengan terang kebijaksanaan sejati. Semoga para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sebab karisma kepemimpinannya berasal dari-Mu. Berilah mereka semangat pelayanan yang tulus dalam karya pengembalaan-Mu terhadap seluruh umat-Mu. Marilah kita mohon. Bagi keluarga Bapak Thomas Suhirjan dan Ibu Maria Natalia Sumarlina yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-39 dan ulang tahun pertama anak Maria Annelise Karelita Laja. Bapa yang Maha Kuasa akan memberkati bimbingan-Mu untuk kehidupan keluarga ini, teristimewa untuk keluarga yang merayakan pernikahan ke-39 ini. Kiranya ikatan cinta kasih yang telah mereka bangun menjadi kekuatan bagi mereka untuk senantiasa mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Dan berkatilah anak Maria Annelise untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Kami mohon. Kalau Bapa yang Maha Kasih, demikianlah permohonan-permohonan yang kami nyatakan ke hadapan-Mu. Sudahlah Engkau memberkati dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga persembahan kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang menguatkan umat-Mu di dalam mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria.
seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami meluhurkan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Robertus, para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Berkatilah mereka yang secara khusus kami doakan pada malam hari ini. Teristimewa ulang tahun pernikahan ke-39 Bapak Thomas Suhirjan dan Ibu Maria Natalia Sumarlina. Dan ulang tahun pertama anak Maria Annelise Karelita Laja. Kami juga mempersembahkan niat dan intensi kami masing-masing. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, Saudara-saudari terkasihilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Bagilah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Saya tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Doaku seperti sungai, doaku seperti sungai, doaku seperti sungai di hidupku. Ya kan? Kasih Tuhan sudah seperti sungai, seperti kali, doa kita pun harus seperti sungai atau seperti kali. Itu logikanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup Perayaan Ekaristi ini, dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah setia selalu bersama Bunda Maria sepanjang Oktober ini dan sepanjang kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Muman yang sudah 3 kali saya berdiri di tempat ini ya, di sekitar tempat ini. Harap tidak bosan dengan wajah yang mungkin silo ketika ada pancaran. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Untuk anak-anak, ya Tuhan mengajak kita seperti anak kecil. Karena seperti mereka lah kita mempunyai kerajaan surga. Dan terima kasih untuk kita semua. Frater, ada berapa frater di sini? Saya itu dalam bayang saya itu semua itu frater itu. Karena wajahnya itu coba mama lihat, gitu kan wajah-wajah frater semua lihat. Ya calon. Ya insya Allah kita. Dan alhamdulillah. Semoga ya mereka menjadi frater itu kan saudara. Ya di dalam Kristus kita bersaudara. Tapi di dalam setan kita tercerai-berai. Makanya harus di dalam Kristus. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin untuk hujan ini. Tapi ini berkat. Menurut saya juga merasa begitu panas. Dan panas banget itu saya merasa. Baik, itu saja. Mari kita berdiri, kita menutup Perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus ini. Semoga perjamuan ini, kesatuan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kami di dalam kehidupan iman, harap dan kasih kami. Berkatilah semua mereka yang kami doakan pada hari ini. Teristimewa keluarga Bapak Thomas Suhirjan dan Ibu Maria Natalia Sumarlina, anak Maria Annelise yang merayakan ulang tahun yang pertama, seluruh niat dan intensi kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam kasih dan kerahiman-Mu. Tuntunlah kami agar kami dimampukan untuk senantiasa menghadapi segala bentuk rintangan, penderitaan di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap setia, berdoa,
melakukan kebaikan, kebenaran, dan juga melakukan puasa dan mati raga dalam kehidupan kami untuk membentuk kehidupan kami, iman kami kepadamu. Kami serahkan semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, kita semua, mereka yang kita ingat dan kita janjikan doa rumah keluarga ini, seluruh kehidupan kita, keluarga-keluarga kita, masa depan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa telah selesai.
cuma frater semua. Saya melihat itu. Iya, bahkan saya ketemu frater di itu saya nggak sadar kalau karena beliau tuh duduk di depan frater ya, frater ya. Lalu saya tanya, ini frater ya? Iya Pak, malu saya. Maaf ya frater ya. Tetapi yang paling utama pada yang kita sampaikan pada malam hari ini di masa penutupan Rosario, bahwa yang disampaikan tadi Romo Seran bahwa Bunda Maria tidak akan pergi, yang pergi adalah bulan Oktober. Doa-doa kita selalu untuk Bunda Maria sepanjang waktu kita sampaikan kepada Bunda Maria, bukan hanya pada saat kita butuh atau saat bulan Rosario Oktober, tetapi setiap tarikan nafas, setiap aliran darah kita untuk berdoa untuk kemuliaan Bunda Maria.